Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik para pemirsa Sutra Channel dimanapun Anda berada, ya, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah sehingga hari ini di hari ke-25 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, kita bisa bersama-sama kembali dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah. Tak terasa sudah 24 hari kita melewati bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, dan semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan kita. Baik para pemirsa, kali ini insya Allah saya akan membawakan kultum yang berjudul Peran Ayah dalam Mendidik Seorang Anak. Selama ini berkembang pemahaman dan kebiasaan di tengah masyarakat kita bahwa mendidik dan mengasuh anak adalah tugas seorang ibu. Ayah hanya membantu saja, namun ibulah yang harus mendidik anak sepenuhnya. Dampak dari pemahaman seperti ini sangat panjang dan lebar, ya, tampak dalam berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Ya, perhatikan contoh fenomena berikut. Misalnya, jika ada undangan dari sekolah untuk menghadiri pertemuan orang tua murid dengan guru, yang paling banyak datang adalah ibu-ibu. Waktu ditanya, kemana suami mereka? Jawabannya, suami sibuk bekerja. Namun ketika pertemuan dibuat pada hari libur, yang datang tetap ibu-ibu. Pada saat juga acara pengambilan rapor semester atau kenaikan kelas, tampak yang paling banyak datang adalah ibu-ibu. Ketika ada acara seminar parenting dengan tema pendidikan anak, yang memenuhi ruangan adalah ibu-ibu. Ya, kemudian yang lebih telaten dan betah menemani anak belajar saat di rumah adalah seorang ibu. Beberapa fenomena tersebut hanyalah contoh dari adanya pemahaman tentang tugas mendidik dan mengasuh anak adalah ibu. Padahal jika dikembalikan kepada ajaran agama kita, pendidikan anak adalah kewajiban bersama antara suami dan istri atau antara ayah dan ibu saja. Kedua belah pihak ini memiliki beban tanggung jawab yang seimbang dalam mendidik dan mengasuh anak. Karena pada dasarnya anak memerlukan sentuhan pendidikan, pembinaan, pengasuhan dari kedua orang tuanya. Bahkan jika dicermati secara lebih dalam, legenda dan simbol pendidikan anak yang diabadikan dalam Al-Quran dan sering menjadi kajian di berbagai majelis ilmu adalah sosok Luqman Al-Hakim. Sampai dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Beliau adalah orang saleh yang dikisahkan metode pendidikan anak dan menjadi pelajaran penting bagi semua umat manusia yang beriman. Legendanya adalah Luqman, bukan istrinya Luqman. Ini menandakan bahwa peran ayah sangat penting dalam mendidik anak. Kemudian dialog orang tua dan anak dalam Al-Quran lebih jauh lagi. Al-Quran mengisyaratkan pentingnya dialog ayah dengan anak. Jika dihitung dalam jumlah ayat tentang dialog orang tua dengan anak yang diabadikan di dalam Al-Quran, sangat menarik. Ya. Studi yang dilakukan oleh Sarah binti Halil bin Dakhilallah Al-Mutiri terkait tema ini. Sarah menulis tesisnya yang berjudul Hiwar al-Aba ma'al al-Abna fil Qur'anil Karim wa taqbituhu at-Tarbawiyah, atau dialog orang tua dengan anak dalam Al-Qur'anul Karim dan aplikasinya dalam pendidikan.
Sarah mencatat Al-Quran memuat dialog orang tua dengan anak dalam 17 tempat yang tersebar di 9 surah. Perinciannya, dialog antara ayah dan anak sebanyak 14 tempat, dialog ibu dengan anak sebanyak 2 tempat, dialog kedua orang tua dengan anak sebanyak 1 tempat. Berikut akan saya nukilkan rincian secara detail. Yang pertama, dialog antara ayah dengan anak dalam Al-Quran, Sarah mendapatkan 14 tempat dalam Al-Quran yang berisi dialog ayah dengan anak. Adapun perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133 yang memuat kisah dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya dan dialog Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Yang kedua, Quran surah Al-An'am ayat 74 yakni memuat kisah dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Kemudian yang ketiga, Quran surah Hud ayat 42 sampai 43 yang memuat kisah dialog antara Nabi Hud alaihissalam dengan anaknya. Kemudian yang keempat, Quran surah Yusuf ayat 4 sampai 5 yang memuat kisah dialog antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya. Kemudian yang kelima, Quran surah Yusuf ayat 11 sampai ayat 14 memuat kisah dialog antara Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Kemudian Quran surah Yusuf ayat 16 sampai 18 yang memuat kisah dialog antara Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Kemudian yang ketujuh, Quran surah Yusuf ayat 63 sampai 67 yang memuat kisah dialog antara Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Kemudian yang kedelapan, Quran surah Yusuf ayat 81 sampai 87 yang memuat kisah dialog antara Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Kemudian yang kesembilan, Quran surah Yusuf ayat 94 sampai 98 memuat kisah dialog antara Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Kemudian yang ke-10, Quran surah Yusuf ayat 99 sampai ayat 100 memuat kisah dialog antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya. Kemudian 11, Quran surah Maryam ayat 41 sampai 48 memuat kisah dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Kemudian 12, Quran surah Al-Qasas ayat 26 memuat kisah dialog antara Syekh Madian dengan anak perempuannya. Kemudian yang ke-13, Quran surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19 memuat kisah dialog antara Luqman dengan anaknya. Dan terakhir, Quran surah As-Saffat ayat 102 memuat kisah dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Demikianlah 14 tempat dalam Al-Quran yang memuat kisah dialog antara ayah dengan anak mereka. Kemudian yang kedua, dialog ibu dengan anaknya. Ternyata kisah dialog ibu dengan anaknya hanyalah ditemukan di 2 tempat saja, yaitu pada 2 surah tersebut. Yang pertama, Quran surah Maryam ayat 23 sampai 26 yang memuat kisah dialog antara Maryam dengan janinnya. Yang kedua, Quran surah Al-Qasas ayat 11 memuat kisah dialog antara ibu Musa dengan anak perempuannya. Kemudian yang ketiga, dialog kedua orang tua dengan anaknya. Adapun dialog kedua orang tua dengan anaknya dijumpai hanya dalam 1 tempat saja, yaitu Quran surah Al-Ahqaf ayat 17 yang memuat kisah dialog kedua orang tua dengan anaknya tanpa disebut namanya. Pelajaran penting untuk pendidikan dari seluruh perincian tersebut, tampak dialog ayah dan anak memiliki porsi yang sangat banyak. Hal ini memberi motivasi tentang pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Al-Quran memuat dialog ayah dan anaknya jauh lebih banyak dibanding dengan dialog ibu dan anak. Hal ini menandakan bahwa pengasuhan dan pendidikan anak bukan hanya urusan ibu saja, namun harus ada peran penting yang seimbang dari kedua orang tuanya. Ayah harus menyempatkan waktu untuk banyak berdialog dengan anak-anaknya, karena itu adalah bagian penting dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak. Ayah tidak boleh berdiam dan menyerahkan semua komunikasi dengan anak hanya kepada ibu. Pendidikan anak harus menjadi tanggung jawab yang seimbang antara ayah dan ibu, karena anak memerlukan sosok keduanya. Keseimbangan peran antara ayah dan ibu akan memberikan andil besar bagi keberhasilan pendidikan anak-anak. Bahkan jika mengambil dari spirit dalam Al-Quran tersebut, ayah memang dituntut untuk menjadi lebih baik, lebih banyak berdialog dengan anaknya.
Maka jangan berdiam diri dan pasif wahai ayah, karena Al-Quran mengajak kita untuk banyak berdiskusi dengan anak. Saya tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.